Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Voltagers, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama. Come on. Mari kita tepuk tangan sama-sama, Voltagers. Get ready to sing ya. 1, 2, 3, sing. Joy to the world. The Lord has come.
Kita dari kanan ke kiri ya. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Haleluya. Di dalam Tuhan kita bisa melakukan perkara yang besar. Katakan amin. One more time, katakan amin. Are you ready to sing? Sing it out. No more fear, no more doubt. Jesus by my side. Whoa, live by faith, not by sight. I believe in your word. Yeah, are you ready to jump, 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 jump? All things are possible when I believe. Are you ready? I can do all things through you, Lord. I can do all things through you, Lord. Yeah, I can do all things through you, Lord. I can do all things through you, Lord. You give me strength. Shout it out! All things are possible. Jump, 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 jump. Jesus. What? Katakan dengan full. No more fear, no more doubt. With Jesus by my side. Live by faith, not by sight. I believe in your word. Say, yeah. Are you ready to jump? 1, 2, 3, jump. All things are possible when I believe. I can do all things through you, Lord. I can do all things through you, Lord. Yeah, I can do all things through you, Lord. I can do all things through you, Lord. Who gives me strength. Shout it out! All things are possible. Clap your hands. Higher. Jesus. Hanya Kau Tuhan yang memberi kekuatan. One day just katakan 1, 2, 3. I can do all things through you, Lord. Amen. I can do all things through you, Lord. Yeah, I can do all things through you. Jump, jump, jump. I can do all things through you, Lord. Who gives me strength? All things are all things through you, Lord. I can do all things through you, Lord. Yeah, I can do all things through you, Lord. I can do all things through you, Lord. You give me strength. Shout it out! All things are possible. Jesus. Sama-sama kita katakan. All things are possible. Hallelujah! We sing praises unendlessly for God, amen. Amen. Mari kita tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita. You are God, and we lift you up. We'll keep singing, keep praising. We won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory,
Together after this ya. We lift you up, up, up. Tangannya seperti ini. We're giving you our love, love, love. Yes, for everything you've done, done, done. We give you all the praise. Sing it out one more time. We lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Amin Tuhan. We give you all the praise. Jump, 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 come on. Jump, jump, jump dari depan sampai belakang. Let's go, come on. Sing it out ya. So you, tepuk tangan. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. 1, 2, 3, go. Amen. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you, God. Amen. Tetap bertepuk tangan, tetap melompat bagi Tuhan. Say Jesus. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Sekali lagi berikan sorak-sorai. Haleluya. Kau Allah yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Tiada yang lain. Karena Engkau yang selalu pegang hidup kami, yang pegang masa depan kami, rencana kami, bahkan lebih jauh di depan. Yang itu buat kami ingin selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Supaya kami bisa mengerti apa isi hatimu. Supaya kami dekat ya Tuhan. Thank you. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Amin. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Sama-sama kita angkat kedua tangan tinggi-tinggi dan katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Selamanya Tuhan, selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, hanya dekat padamu Bapa. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, ku ingin selalu
kedua tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu, kami ingin selalu Tuhan bersekutu dengan Kau, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Selagi katakan, kalian sendiri katakan, ku ingin kami Tuhan, ini doa kami, kerinduan kami, biarkan rohmu tinggal dalam hidup kami selalu. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat Tuhan, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Shikiara ramanaya namaya rama. Betul Tuhan, tidak ada yang jauh lebih indah selain ketika kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Karena disitulah terdapat janji Tuhan yang indah juga di dalam hidup kami. Masa depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera.
Tuhan, hadirlah di tempat ini sekali lagi, isi ya Tuhan setiap kekosongan di hati kami, supaya kami penuh di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mau dengar firman-Mu, isi hati-Mu, dan kami mau lakukannya juga. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. So happy ya, lagu pertama tadi udah Christmas banget. Ini bulan Desember, bulan terakhir. 28 hari lagi kita masuk ke tahun berapa? Ting ting ya, 2023 berubah ya, 2023. Bulannya kalau orang di luar sana itu sukacita, bawaannya happy. Karena apa? Holiday gitu ya, akhirnya liburan setelah apa tuh? Final test ya, ujian akhir ya. Final test akhirnya liburan. Ada yang udah rencana mau kemana lah, atau mungkin stay di rumah. Ada yang mungkin cuma senang soalnya banyak diskon. Ada nggak ya anak-anak hobi shopping? Gak tau sih, kakak nggak hobi shopping. Tapi ada juga yang menanti-nantikan. Kak, aku senang tanggal 25 aku pasti terima kado Natal dari papa mamaku. Atau apapun lah yang kita nantikan di momen Natal. Tahu nggak, kalau momen Natal tuh sebenarnya ada satu yang spesial. Apa itu momen Natal? Momen Natal tuh sebenarnya apa sih? Natal itu apa? Christmas itu Natal, tahu. Iya, Natal itu Christmas. Apa? Kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus itu tadi, itu janjinya dari awal, kalau kamu baca Alkitab ini ya, awal sampai akhir, itu isinya adalah tentang Yesus pusatnya. Dan kelahiran Yesus itu jadi momen indah, kita tahu itu penggenapan janjinya Tuhan di hidupnya kita semua. Kalau nggak ada Yesus lahir, janji itu nggak ada, janji itu nggak digenapi. Wah, kakak nggak bisa bayangkan. Kita ini hidup sebagai orang Kristen ngapain? Kita nggak tahu kita harus taruh keselamatan kita sama siapa. Ya, itu salah satu bukti janji yang Tuhan kasih dan Tuhan sudah tepati. Tapi coba di sini mulai mikir ya. Kak, ngomong-ngomong janji ya kak. Aku tuh sering nggak dengar namanya janji A ya kan. Mama papa aku tuh kalau janji ke aku pernah dijanjiin. Mungkin ya, mama papa bilang pokoknya weekend ini kita main. Semuanya diajak, Koko, Cece, adik-adiknya semuanya diajak main ke mall. Ayo minggu ini ya, nanti pulangnya voltage, janji. Mama papa janji mau main ke mall. Tapi tahu nggak, kalau ternyata manusia itu bisa janji, tapi manusia sendiri bisa ingkar janji. Gampang banget, tiba-tiba, aduh sorry banget papa mama ini lupa sudah janji sama orang lain. Tapi gak tulis di kalender, lupa. Sorry ya, gak jadi ke mall ya. Nanti ibadah aja, habis itu langsung pulang ya, nunut. Bareng, nebeng sama yang itu, karena gak bisa antar. Atau mungkin teman-teman pernah dijanjiin. Oke, karena pandemi selesai, jadi kita mau sama-sama ke luar negeri. Wuhuu, siapa yang suka ke luar negeri? Wah, semuanya angkat tangan kalau itu ya. Kakak juga mau angkat tangan, juga suka explore dunia baru. Dijanjiin, udah dikasih tahu, nanti kita packing. Pakai baju yang tebel-tebel, soalnya mau kemana ya? Kanada, ya Kanada dingin soalnya ya. Jadi dijanjiin, tapi ternyata, ups, sorry, aduh. Kali ini mungkin bukan lupa, duh maaf ya. Lagi-lagi bilang, maaf ya, maaf banget. Janji itu kembali di cancel. Atau mungkin ada yang, enggak aku enggak pernah kak pergi mall, enggak pernah aku pergi luar negeri. Tapi pernah dijanjiin ini, ya udah kita kan enggak pergi ke mana-mana, luar kota enggak, luar negeri enggak, mama papa ternyata masuk kerja. Kalau gitu nanti siapa misalnya ya, oh uncle yang A kasih janji mau kasih hadiah. Kasih hadiah Christmas, kamu enggak pernah nyangka nanti kamu akan dapat ini pokoknya. Wah pokoknya dijanjiin gitu. Dapat hadiah. Tapi ternyata, ya mana yang katanya janji itu dapat hadiah lah,
liburan ke luar negeri lah, liburan ke mall, semuanya nggak ada yang jadi. Semuanya nggak ada yang ditepati. Siapa yang pernah ngalami kayak gitu? Janji terus, mama papa ini nggak pernah tepati. Atau mungkin temennya, janji mau main ke mall, sekarang nggak jadi. Kesel ya, kesel banget rasanya. Karena Kak Vina tulis semua itu karena pernah merasakannya. Gemes, kenapa sih? Oh gitu kan gak usah janji. Tapi yang ini, khusus yang ini, janji ini doang yang, nah ini benar-benar gak bisa dirobek guys. Sudah gak bisa. Janji yang ini, cuma yang ini, yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Apa sama-sama baca? 1, 2, 3. Janji Tuhan. Kak, aku gak pernah tuh denger janji Tuhan. Aku kok gak pernah denger suara tuh loh Kak. Kayak biasanya kakak-kakak tuh ngomong denger suara dari Tuhan, terima janji. Aku kok gak pernah ya Kak. Gak apa-apa, jangan sedih ya. Kita belajar dulu dari Nuh. Ini orang hebat banget. Janji yang kita pegang ini, janjinya Tuhan ini, bukan tentang janjinya, tapi tentang siapa pemberi janjinya. Dia kasih janji ini ke Nuh. Dia bilang di Kejadian 6 ayat 9. Oke, Kejadian 6 ayat 9 bilang seperti ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sebelum tahu janjinya, kita tahu the fact that he is close with God. Apa hubungannya Kak sama janji? Orang yang bergaul dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah, dia akan mengenal pemberi janjinya dulu sebelum dia tahu janjinya apa. Kalau misal ya kakak tiba-tiba keluar mall sini, terus kakak ngomong sama stranger bilang, minggu depan ya kita ketemu di sini ya, aku kasih kamu hadiah besar gitu. Kira-kira ya stranger itu bakal datang gak minggu depan ya? Gak kenal, janji-janji. Iya kalau beneran nongol minggu depan. Kalau kakak yang jadi strangernya, fix gak mungkin kakak anggap. Soalnya gak kenal. Tapi Nuh ini mengenal pemberi janjinya sebelum dia tahu Tuhan itu kasih janji apa. Jadi bukan tentang apa dulu janjinya. Bukan tentang apa dulu nih promise-nya. Tapi siapa pemberi janjinya itu lebih penting daripada apa janjinya. Kalau papa mamanya Kak Vina yang janji, pasti kakak akan percayai karena itu dekat. Dia yang selama ini biayain kakak. Jadi kakak yakin pasti dia juga tepati janji. Manusia bisa lewat, tapi Tuhan gak pernah lewat. Makanya di ayat berikutnya ya, kalau kita tahu Tuhan itu Allah yang setia, dia selalu tepati janjinya, semuanya udah tahu kan? Akhir hidupnya Nuh ngapain? Bukan akhir hidup sih, akhir dari air bah itu Nuhnya selamat gak? Selamat ya, tapi sebelum sampai endingnya kita coba cek ya, apa sih? Kisah ini sebenarnya punya banyak maknanya ya. Promise makernya, jadi pemberi janjinya itu lebih penting daripada apa janjinya. Promise makernya, pembuat janjinya, oke? Itu baru yang pertama. Kalau kita sudah tahu siapa yang kasih janji, baru kita mulai dengar kan. Janjinya apa buat Nuh? Pokoknya kamu akan selamat. Kamu bikin dulu bahtera, kamu bawa itu binatang-binatang masuk. Tuhan mau selamatkan kamu dan seisi keluargamu. Gitu ya. Nah, tapi perjalanannya ini yang membuat kakak amazed. Tuhan itu bukan cuma janji, kasih dan tepati loh. Tak ulang ya. Tuhan itu bukan cuma janji, kasih, nih A. Habis itu tepatin, nih B. Kasih, tepatin. Bukan cuma itu. Tapi along the way dari kasih sama tepatin. Di sini loh perjalanannya ini. Dia kasih provisionnya. Dia kasih provision while we are waiting. Dia kasih penyediaannya. Penyediaan itu apa ya? Nih ginilah. Kakak janji ke kamu. Ya Sam. Minggu depan kita ke Aussie ya Sam. Wih siap Kak Vina. Tak kasih janji ya. Tapi yang namanya provision.
Waktu dia udah mau terbang, ini beneran kasih loh tiketnya, nih tiket pesawat PP ke Aussie. Provision itu adalah di perjalanannya pun, Kak Vina tuh sediain apa? Koper Sam, nih koper. Baju belum punya, baju dingin, nih baju dingin. Oh uang jajan, oke uang jajan. Itu namanya provision. Along the way-nya itu ada berkat lagi yang mengikuti sebelum kita mencapai janji ini. Salah satu berkat yang lucu, Kak Vina baca ini sambil ketawa ya. Karena Tuhan ini benar-benar mikirin hal paling sederhana. Kejadian 7 ayat, tunggu ayat berapa ya? Oh ayat 16. Kejadian 7 masih kisahnya Nuh. Kamu garis bawahi ya, supaya kamu ingat Tuhan itu care sama little things. Coba ya, 7 ayat 16. 7 ayat 16, kejadian 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan, betina dari segala yang hidup. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Nah ini coba mention satu sentence ini ya. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Let's imagine ya. Coba kita bayangin ya. Ini satu keluarga besar sudah masuk ke bahtera. Ini bahtera, oke? Terus kita mikir dong, semua orang dari awal bahtera ini dibuat, udah ngetawain Nuh, dibilang, mana mungkin kamu ini bikin bahtera kok di tempat kering, aneh, bin ajaib. Udah masuk nih, bingung kan kita, siapa yang nutup pintu ya kan? Kan nutup pintu kan, jegrek gitu kan, dari luar ditutupnya. Tapi karena gak ada yang tutupin pintu, Tuhan itu tahu, di saat itulah Tuhan yang tutupin. Kalau kita tiba-tiba di kamar, dan duduk di atas kasur, tiba-tiba pintu yang kebuka tuh jebrak. Kaget gak? Antara kamu lari dari kamar, atau kamu langsung masuk sama selimutnya, iya gitu ya, ketakutan. Kejadiannya itu gak menakutkan, tapi kejadiannya itu membuat kita sadar kalau Tuhan itu cares. Tuhan tuh tutupin pintunya bahtera jegrek. Supaya Nuh dan keluarganya itu nggak bingung. Masa Nuhnya keluar dulu dari bahtera, tutup cekrek, terus dia lompat, twing, naik ke atas. Lebih nggak mungkin lagi ya. Ide yang aneh-aneh itu nggak perlu dia pikirkan, ya apa caranya nutup pintu. Karena apa? Tuhan sudah sediakan. He cares. Even little things tutup pintu loh. Tutup pintu aja dia peduliin. Apalagi kamu. Kamu yang butuh di dalam perjalanan sebelum kamu meraih janjinya Tuhan ya. Terus ada lagi, ini gak ada di Alkitab, cuma waktu kakak baca ya. Ternyata berapa hari Nuh di dalam perahu? 40 hari? Kita kunci jawaban, ada jawaban lain? 100 hari? Kita kunci jawaban, ada yang lain? Udah dijawab. Berarti cuma 2 jawaban ya, 40 sama 100. Kita cek ya mana yang benar. Kejadian 7 ayat 24. Kejadian 7 ayat 24. 1, 2, 3. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Betul tadi hujan itu memang turun 40 hari 40 malam. Tapi kenyataannya momen itu bukan cuma hujan dari ini loh. Kalau cuma hujan, gak mungkin sampai bisa menenggelamkan satu bumi, gak mungkin. Itu dari bawah tuh keluar air ya. Jadi semuanya tuh kayak membeludak gitu loh. Tiba-tiba keluar semuanya. Jadi air dari atas iya, dari bawah ini juga iya. Itu ada di Alkitab, baca sendiri ya. Nah, Nuh itu di dalam perahu itu, perahu kecil ya. Bahtera itu 150 hari. Coba bayangin dari Papua pergi ke Jawa itu cuma butuh 14 hari di dalam kapal. 14 hari make sense dong, bisa makan dong, bisa sediain, masukin kulkas masih tahan ya mingguan. Tapi kalau 150 hari, by the way dulu gak ada kulkas ya. Gak ada kulkas, gak ada sarden, gak ada mie instan, gak ada. Hah? Hidupku tanpa mie instan, enggak ya. Tapi intinya gak ada semua yang instan-instan yang bisa di-pack untuk tahan bulanan, itu gak ada dulu. Jadi semuanya alami.
Can you imagine? Tuhan tuh kasih tahu ke Nuh ya, kamu bawa semua makanan yang kamu butuhkan. Bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu dan jadikan itu makanan bagimu dan bagi binatang-binatangnya. Kakak membayangkan 150 hari nyimpen sawi di dalam kapal. Gak busuk dah ya, kakak tahu kayak gitu. 150 hari ini kan gak mungkin disembelih. Aduh, sudah 100 hari kita kelaparan. Itu sapi, potong sini. Ngek, gak mungkin. Punah itu sapinya nanti. Gak ada, kita gak ketemu. Gak boleh potong binatang apapun. Tapi bertahan 150 hari. Tuhan itu menyediakan walaupun kita belum dapat janjinya. Tuhan sediakan itu loh. 150 hari kakak mikir gini. Mungkin Tuhan itu tahan-tahan ya. Jadi rasa laparnya tuh gak ada. Jadi kayak makanan itu bisa dihemat. Mungkin Tuhan tiba-tiba kirimkan apa. Gak tahu, gak ditulis. Tapi yang pasti kita yakin kalau orang bisa bertahan 150 hari di dalam bahtera. Tanpa boleh makan satu pun binatangnya. Kakak yakin Tuhan itu sudah sediakan apa yang mereka butuhkan. Gak cuman itu ya. Gara-gara mikir ini nih. Ini gak ada di ayat Alkitab ya. Tapi coba waktu kita baca Alkitab ini senengnya kayak gitu loh. Bayangin. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Dari situ bukan kita meragukan Tuhan. Bukan. Kita langsung ngerasa apa? Amazed. Tuhan ini kok keren banget ya. Karena apa? Tuhan itu termasuk menutup semua mulut hewan buas. Dan mereka tuh gak saling makan di dalam bahtera. Coba siapa yang udah belajar biologi rantai makanan? Banyak ya, anak SD udah belajar lah harusnya ya. Rantai makanan itu muter kan, namanya rantai. Can you imagine, ini semua cari makan. Kalau semuanya saling memakan, apa yang terjadi? Punah. Tuhan bisa tutup mulutnya dan membuat setiap mereka tuh tertib di dalam bahtera 150 hari. Itu gak ada di ayat sih ya. Tuhan menutup mulut semua hewan gak ada. Tapi cuma ada di dalam pikiran kita waktu kita tuh baca ayat ini. Keren Tuhan ini. Dia Allah yang menyediakan ya. Kalau kita yakin ada provision while we are waiting. Kita tahu siapa yang kasih janji dan dia pasti tepati. The last one is. Ini yang paling tricky. The hardest part yang bikin manusia nangis. Apa itu? Bilang sama-sama kakak ya. Iman. 1, 2, 3. Belum kedengeran. 1, 2, 3. Ada satu cerita. Ada satu cerita ketika ada kekeringan di satu desa. Kering banget. Ini kakak lagi kering banget. Gak ada minumnya ini ya. Kering banget. Kakak bisa bayangin kekeringannya seperti apa. Saking keringnya. Itu tanaman, binatang, mereka kekurangan air. Nah, apa yang terjadi kalau gak ada hujan selama bertahun-tahun, kering, tanahnya kering, tanamannya mati, binatangnya juga mati, apa yang terjadi? Kitanya mati juga bisa-bisa ya. Manusianya gak ada bahan makanan, mau di mana? Tahu gak? Kepala desa ini bilang gini, teman-teman, rakyat-rakyat desa ini, semuanya kumpul. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Kumpul di lapangan. Kita mau minta hujan turun. Kita akan berdoa sama Tuhan. Kita butuh hujan. Tuhan akan kirimkan. Wah, kepala desa udah bilang gitu kan. Semua rakyat datang akhirnya. Datang bondong-bondong. Tapi ada satu orang yang tiba-tiba anak muda ini muncul. Set. Dia jalan. Dia bawa payung. Orang tanya, loh ini kemarau dek, bukan musim hujan. Terus dia bilang, loh kita kan mau minta hujan. Kenapa sih itu gak percaya? Pasti muncul hujan. Kalau ada hujan, kita butuh payung. Ini ngomong tentang apa? Kalau kamu doa sama Tuhan, minta supaya Tuhan tepati janjimu, tapi kamu gak lakukan an act of faith, sebuah tindakan iman, bawa payung sebelum hujan,
Itu ada ya, pepatahnya ya, sedia payung sebelum hujan ya. Bawa payung sebelum hujannya turun, itu namanya bukan iman. Kalau kamu bilang, amin, aku percaya seisi keluarga aku akan diselamatkan. Aku percaya Tuhan akan menyatakannya tahun depan. Nah ini kan mau akhir tahun kan, semua orang percaya janji Tuhan di tahun depan ini. Tapi baru masuk tanggal 1 Januari, kamu dengar papa mamamu berantem lagi. Yang kali ini lebih heboh daripada biasanya. Kamu langsung ciut. Ciut. Memang Tuhan itu pasti gak mungkin kasih. Langsung mikir apa? Mana janji Tuhan? Mana Tuhan yang setia? Aku sudah, nah ini kebiasaan. Aku sudah pelayanan loh kak. Aku tuh kurang taat apa sama papa mamaku kak. Aku tuh rajin belajar kak, aku gak pernah jadi anak ngerepoti kak. Aku itu pelayanan rajin cegekit saat teduh gak bolong. Mana janjinya Tuhan? Baru hari pertama sudah kehilangan imannya, pakai ngeluh pula. Hari ini kita bertanya-tanya, Nuh itu gak cuma terima janji dan percaya, tapi ayat pasalnya yang ke-6 ayat 22 itu bilang gini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ini setelah Tuhan kasih tahu ya, Bahtera itu kudu segini besarnya, segini tingginya, lebarnya segini, nanti orang si binatang-binatang akan masuk seperti apa. Semuanya itu Nuh langsung lakukan tanpa bertanya-tanya. Hah? Yakin tak Tuhan? Yakin tak Tuhan? Gak ada. Dia langsung lakukan semua hal itu tanpa bertanya-tanya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang disampaikan Allah, diperintahkan Allah kepadanya. Kita bertanya-tanya enggak kalau dapat janjinya Tuhan? Kita punya iman yang sama enggak melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita? Seperti Nuh apa enggak? Atau kita cenderung, ya itu kan terjadi di hidupnya itu. Hidup saya mah beda kak. Kayaknya agak susah kalau sama keluarga saya kak. Kayaknya agak susah kalau sama kepintaran saya kak. Kayaknya dulu waktu saya itu dilahirkan, ada sel-sel yang tertinggal di dalam perut mama. Jadi susah pinter kak. Kayaknya lalu kita mulai mikir itu orang lain bisa terima janji. Saya bisa gak ya saya? Mulai mikir-mikir ya. Tapi kalau kita bilang faith, iman pada janji Tuhan, faith in promises, kita gak akan bertanya-tanya, kita akan langsung lakukan. Tuhan bilang apa? Lakukan. Tuhan bilang apa? Lakukan. Gak pakai tanya, langsung lakukan. Tuhan ngomong A, kita dengar, kita taat, kita lakukan. That's faith. Itu iman. Gak pakai tanya. Kayak Abraham ya. Abraham dengar Tuhan bilang apa? Pergi keluar dari Ur Kasdim itu, terus ke tanah perjanjian. Gak pakai tanya, langsung jalan. Keesokan paginya. Siapa lagi yang gak tanya-tanya lagi tapi punya iman? Pokoknya percaya kalau Tuhan yang nyuruh, aku akan go. Kalau Tuhan yang kasih perintah, aku akan jalan. Karena pasti Tuhan kasih janji yang indah di sana ya. 2 Petrus 3 ayat 9 bilang seperti ini. Coba dibuka ya, kita mau baca yang ini sama-sama. 2 Petrus 3 ayat 9a. Yang punya Alkitabnya, garis ini, copy, paste, tek di dalam pikiran dan di dalam hati. Supaya kamu ingat ya, kalau kamu mulai meragukan janjinya Tuhan, ini ayatnya buat setiap kita. 2 Petrus 3 ayat 9a. Kasih highlight yang super gede. Sudah ketemu? Ada di depan ya? Good. 2 Petrus 3 ayat 9a kita baca sama-sama ya. Baca sama-sama. Jadi gak boleh ada yang dulu-duluin. Siap? 1, 2, 3. Tuhan tidak
Iya, berarti nggak bawa Alkitab, soalnya Inggris yang kakak sediain. Nggak. Terima kasih multimedia, sampai di switch loh ya. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Stop sampai di sana, baca Inggrisnya ya. Kakak udah sediain NIV-nya. Ting. Nah ini dia, siap ya. Baca sama-sama versi Inggrisnya. Mungkin ada yang bingung arti lalai itu apa ya? Ini artinya Inggrisnya. 1, 2, 3. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Amen. The Lord is not. Ulangin. Jangan gara-gara baca slow jadi pelan juga suaranya. Coba 1, 2, 3. The Lord is not slow. Dia kalau bilang yes tahun depan, pasti terjadi tahun depan. Tapi kalau kita kehilangan iman di tengah jalan, bisa jadi janji itu gak dapet, atau janjinya mundur. Sampai Tuhan benerin hatinya kita. Tapi yang pasti, Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Walaupun ada orang yang bilang, mana? Katanya, nah. Tapi firman Tuhan bilang apa? The Lord is not slow. Gak akan terlalu terlambat. Ada satu lagu bilang gini, waktu ini lagi siapin ya, kakak terngiang-ngiang, terus ini lagunya lama banget. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Kamu pasti gak tahu, tapi dengerin aja kata-katanya ya. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Gak apa-apa, keyboardisnya gak tahu. Soalnya dia 2000 tahun kelahiran 2000 ke atas ya. Ini 1909 sekian ya. Kalau dibilang Tuhan itu gak pernah gagal, the fact is because He is God. Karena Dia Allah, Dia gak pernah gagal. Manusia bisa gagal kasih janjinya. Bisa tercerai-berai, ini semuanya bisa gagal. Bisa gak ditepati atau mungkin mundur. Tapi Tuhan dan janjinya ini yang tidak akan pernah gagal. Tidak akan pernah bisa dipatahkan. Tidak akan pernah bisa dirobek. Tidak akan pernah bisa digagalkan. Yes? Amin? He's not only a promise maker, but He is the promise keeper. Bilang sama kakak ya, sama-sama ya. Biarkan iman itu muncul. He's not only a promise maker, but He is the promise keeper. One more time. He's not only a promise maker, He is also the promise keeper. Amen. Kakak akan tutup dengan satu kesaksian ini ya. Kesaksian is testimony. I'm hearing you. Kesaksian is testimony. So I will close with this testimony, but I will use bahasa because it's not easy telling you in English ya. Tapi intinya adalah kakak pernah ngalami janji Tuhan itu waktu 2007. Ya, 2007. Kakak baca sebuah ayat lagi saat teduh, kakak terima janjinya. Yes, amen. Kakak tulis di Alkitabnya gede-gede lagi. Alkitabnya kecil tapi tulisannya gede. Pokoknya ini pasti terjadi. Kakak tunggu 13 tahun. Untuk janji itu digenapi. Kakak tulis berarti 2007 tambah 13 berapa? 2020 ya. 2020 kakak catat gede-gede. Ini janji pasti terjadi tahun 2020. Jadi gak janjinya? Gak tahu, pilih aman ya. Jawab iya, takut. Jawab enggak, kok gak punya iman ya kan? Jadi gak ya janjinya itu 2003 ke 2020? Enggak. Loh, kakak kan tadi barusan firman. Kok enggak kejadian? Mana iman kakak? Imannya enggak salah. Tapi mungkin waktu itu kakak enggak paham hitung-hitungannya Tuhan. Apakah masih menantikan janjinya? Masih. Sampai hari ini masih. Sekalipun kata manusia itu lalai, mana Tuhanmu yang janji itu. Tapi kakak cuma peduli satu hal.
Siapa yang kasih janjinya? Kejadian belum terjadi. Tapi kakak pegang Tuhan yang kasih janji itu. Tuhan, gak apa-apa. 2020 belum dikasih. Saya akan tunggu. Nanti kalau udah beneran dikasih, saya kasih tahu ya. Guys, ternyata tahun sekian ya kan baru dikasih janjinya. Tapi apakah kakak berhenti baca Alkitab ini dan bilang, ya sudah, kalau memang salah, saya juga gak mau baca lagi Alkitabnya. Belum tentu juga benar. Belum tentu juga ditepati. Apakah kita mulai cari-cari alasan untuk, gak usah lah baca Alkitab lagi. Ditaruh aja, disimpan baik-baik, di laci, masukkan. Gak usah dibaca. No. Sampai minggu lalu, Kak Vina masih terima another promise. Masih terima. Baca Alkitab, terus kakak merasa itu, yes, it's for me. Makanya baca Alkitab, ya. Kamu tahu ini semua janji ada di sini. Ini gak mungkin gagal. Kakak baca, kakak bilang, yes Tuhan ini buat saya dalam nama Yesus. Kakak klaim, kakak hitung, kakak lagi nunggu janji itu digenapi Januari tahun depan. Kakak akan kesaksian ya nanti kalau janji yang ini yang beda sama yang tadi itu digenapi, kakak akan kasih tahu kalian. Tapi yang pasti, setiap kali baca Alkitab ini, walaupun belum kejadian, tapi kakak selalu happy karena selalu ada janjinya Tuhan buat kakak dan selalu ada ruang untuk kakak percaya. Selalu ada kesempatan untuk kakak percaya. Percaya sama Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Manusia mengecewakan many times. Many times. Tapi Tuhan saya jamin gak pernah mengecewakan. Tapi ada mungkin di sini, waktu kakak berdoa Tuhan, mau ngomong apa sih sama anak-anak voltage ini? Paling ya mereka ini dijanjiin itu masalah apa? Mainan baru, rumah baru, apalagi semua-semua yang baru, handphone baru. Paling itu. Tapi justru di dalam pengalaman kecil yang kelihatannya sepele itu, kamu mulai bertanya-tanya, Tuhan itu sebenarnya ada gak sih? Tuhan itu sebenarnya benar-benar make the promise and make it happen juga apa enggak sih? Mulai muncul sedikit benih kecewa karena enggak ditepati. Hari ini Kak Vina mau doa ya. Sudah selesai. Sudah selesai firmannya, udah selesai disampaikan. Tapi waktu kakak berdoanya ini kakak itu gelisah. Jangan-jangan di tempat ini, listen voltagers, all eyes on me. Jangan-jangan di tempat ini ada 1-2 orang yang awalnya bertanya-tanya, kenapa kok janji Tuhan gak dikasih? Tapi ujung-ujungnya kecewa. Awalnya cuma tanya, ujungnya kecewa. Kakak tadi gak kasih success story loh. Kenapa? Karena pasti banyak yang masih menanti janjinya Tuhan. Kakak kasih tahu Tuhan pasti tepati, yes. Tapi kalaupun gak ditepati, kalaupun itu belum waktunya, mungkin kamu yang salah menangkap, mungkin adalah banyak alasannya. Satu hal yang pasti adalah, jangan kecewa ya sama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan karena janjinya belum digenapi. Termasuk all the adults here. Semua orang dewasa di tempat ini. Mau Anda yang melayani, mau Anda hanya mengantar. Saya mau bicara satu hal. Kalau Tuhan itu tidak pernah gagal. Kalau ada yang kecewa hari ini, bereskan ya. Kakak enggak berencana membuka sih. Sampai detik ini kakak enggak berencana membuka altar ini untuk kalian. Tapi kalian boleh bereskan masing-masing sama Tuhan. Boleh kita berdoa sama-sama ya. Ada satu lagu yang sangat indah. Dari GMS Live juga. Dia bilang gini. Ku percaya akan janjimu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu bahwa janjimu tak akan pernah lepas.
Siapa yang percaya janji Tuhan pasti digenapi? Kita berdiri sama-sama. Minta Tuhan tepati janjinya. Kalau ada yang gak beres sama hatinya, bukan janjinya yang salah, tapi hatinya yang perlu diberesin. Jangan ada kekecewaan di dalam, supaya gak membusuk dan menghalangi janji Tuhan itu digenapi. Amin. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu, amin, tak akan pernah lekang oleh waktu. Yes, amin. Pasti digenapi. Dengan iman sama-sama katakan, ku percaya. Ku percaya akan janjimu, sebab Kau yang berjanji, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Angkat kedua tanganmu sama-sama, imani janji Tuhan atas hidupmu. Ku percaya akan janjimu, Yesus, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Katakan dengan iman, pasti digenapi. Pasti digenapi. Karena Dia yang berjanji. Karena Dia yang berjanji adalah setia. Engkau yang lebih tahu. Katakan bersama-sama, ku percaya akan janjimu. Hai iman yang goyah, kuatkan kakimu, kuatkan imanmu. Go back praying, go back having faith. Minta iman yang baru, biar penggenapan janji Tuhan itu nyata di hidupmu. Tak akan pernah, not even once, not even a year, not even a day. He will give it and make it happen. Deal with every heart, oh Lord. Deal with every heart. Bereskan setiap hati yang luka, setiap hati yang luka di dalam nama Yesus. Deal with every broken heart. Deal with every broken heart. Your Holy Spirit. Your Holy Spirit. Ini gak akan banyak, mungkin cuma 1, 2, beberapa orang. But I know someone here, you don't believe in God anymore. Kamu gak percaya Tuhan lagi. Mungkin kamu masih percaya sedikit, tapi kamu udah mulai kecewa. Atau mungkin kamu belum kecewa,
tapi masih tanya-tanya. Are you God? Are you really God? Because I don't see your promise happen in my life. I see many failures. Gak ada fulfillment di dalam janji-janji yang aku pernah dengar. Are you really God? For those of you, untuk teman-teman yang merasa begitu, taruh tangan di hatimu. Let God fix it. Let God fix it. Gak ada satupun orang yang bisa touch you now. But I just believe God will touch you right in your chair. At your chair. Tutup matamu. Deal with your broken heart. Deal with your sadness, disappointments. Deal with it. You will never fail. You will never fail. You will never fail. Never fail. Your promise will come true right in your time, in your beautiful time. Your promise is beautiful. Shakana maya namaya namaya ralaya. Yaralawa shakara namaya namaya namashiki yaradada paralaya ramo. Akan janjimu. Masih bisa doa, nggak apa-apa. Kalau belum selesai. Aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Say it boldly. Pasti digenapi. Ku percaya akan janjimu. Amen. Tak sedetik pun. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu sama-sama pasti digenapi. Pasti digenapi. Sekali lagi pasti digenapi. Pasti digenapi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan Yesus yang setia. Kami bisa percaya kepada setiap janji yang ada di dalam firman Tuhan, pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami doa untuk Kak Vina, biarkan Kak Vina juga boleh mengalami penggenapan janji Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami tidak kecewa lagi dan kami semakin percaya. Sekalipun kami nggak lihat Tuhan, kami percaya Tuhan ada dan Tuhan itu setia akan menjawab setiap doa kami. Janji Tuhan pasti digenapi. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Sebelum duduk, kakak punya beberapa pengumuman sebelum kita terima doa berkat. Ada nggak teman-teman di sini yang tadi hari ini tuh baru pertama kali datang, diajak sama temennya? Ada nggak?
ada ya? Yuk kita bilang welcome home sama-sama. Boleh tetap angkat tangan teman baru yang hari ini baru pertama kali datang. Nanti jangan lupa mampir ke welcome lounge, ada ruangan khusus di sana. Nanti ada teman-teman yang akan cerita lebih lagi untuk Eagle Kids itu apa, CG, ikut CG Kids ya. Ada hadiah juga. Kita bilang welcome home sama-sama buat mereka yuk dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Welcome home. Datang terus ya. Dan pengumuman yang terakhir, jangan lupa Sabtu depan kita ada Natal ya. Aduh, Kak Popo seneng banget. Kayaknya sudah 3 tahun gak pernah Natalan. Ya kumpul bareng-bareng. Ajak adik-adiknya dari TK sampai SMP. Ada dramanya. Ada acara yang seru. Ajak teman sekolahnya juga boleh. Hari Sabtu depan jam berapa? Jam 1 acaranya, datang lebih awal. Siapa yang sudah gak sabar untuk Natal? Ya, kakak juga. Alright. Kita berdoa ya untuk persembahan yuk. Kita angkat persembahannya sama-sama. Tuhan Yesus terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan kami berdoa supaya persembahan kami Tuhan pakai untuk menolong orang miskin. Untuk membangun gereja-gereja di mana-mana. Berkati ya Tuhan pembangunan rooftop gedung gereja kami yang baru. Kami akan pindah tahun depan dengan tempat yang lebih besar. Lebih banyak orang bisa datang beribadah sama-sama. Berkati ya Tuhan pekerjaan papa dan mama. Supaya papa dan mama punya berkat untuk dinikmati satu keluarga. Ada berkat untuk ditabur dan ada berkat untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah persembahan kami. Taruh persembahannya, angkat kedua tanganmu. Syakana bayarana bahari bikanda barana bakaraba. Semua boleh angkat wajahnya ke atas. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Dari masa muda kami Tuhan, kami mau mengenal Tuhan sebagai Allah yang setia. Kami berdoa Tuhan, tidak ada satupun di antara kami akan bertumbuh di dalam kekecewaan. Tapi kami percaya bahwa Allah kami itu setia. Kami katakan Tuhan, dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kami, tidak ada satupun yang akan gagal. Semuanya akan digenapi ya Tuhan. Janji untuk keselamatan keluarga kami, janji untuk masa depan kami. Tuhan akan membawa kami terus naik dan bukan turun. Janji bahwa Tuhan akan menyertai kami senantiasa dalam suka maupun duka. Tuhan akan selalu bersama dengan setiap kami. Immanuel, Allah beserta dengan setiap kami. Tuhan, kami memberkati kalau ada di antara teman-teman kami yang akan liburan dengan keluarga. Kami minta perlindungan yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk Natal Sabtu depan. Kami berdoa kami bisa enjoy sama-sama Natal Sabtu depan Tuhan. Minta tempat ini penuh Tuhan. Ada orang-orang yang belum pernah ke gereja, mau lagi kembali ke gereja ya Tuhan. Kami juga mau ajak papa mama untuk beribadah Natal bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kalau ada teman-teman Voltage yang pengen ajak temennya, karena temennya sudah lama gak pernah ke gereja, temennya hidup gak percaya sama Tuhan. Kami berdoa minggu depan, Sabtu depan di tempat ini, teman-teman itu mau Tuhan datang ke gereja. Dan Sabtu depan mereka akan diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih. Berkati juga sebentar ada baptisan air yang akan dibaptis Tuhan. Hadir di kolam baptisan, jamah anak yang dibaptis bersama seisi keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkatlah tanganmu, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertaimu, memampukan engkau apa yang kamu gak bisa. Tuhan akan bantu kamu. Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan roh yang taat kepada orang tua. Tuhan yang memberikan hikmat, kepandaian, damai sejahtera. Diberkatilah engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima berkat ini sama-sama katakan amin. God bless you. Sampai jumpa.
is my rock, in Him will I trust. The Lord is my shield, my refuge and strength.